Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini video yang ketiga dalam rangkaian tadabbur kita surah Al-Baqarah ayat 187. Ini masuk kepada pembahasan penutup di akhir ayat yang kemudian akan kita bahas terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya tentang satu larangan, bahwa kita tidak boleh bergaul dengan istri kita ketika kita sedang pada masa-masa iktikaf di masjid. Itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada batasan-batasan yang kemudian Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau di awal ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan kepada kita semuanya untuk tidak boleh melakukan sesuatu hal dan membolehkan suatu hal terkait dengan waktu. Bahwa di siang hari boleh melakukan sesuatu yang kemudian di malam harinya berbeda dengan apa yang kemudian dilakukan. Begitu juga di penggalan yang kedua tadi, di masa-masa malamnya boleh untuk makan dan minum, begitu masuk kepada masa untuk melakukan ibadah puasa, maka sudah tidak boleh melakukan ibadah makan dan minum. Di sini ini terkait dengan tempat, yaitu ketika seseorang sedang fokus di masjid beriktikaf, maka kemudian upaya dia untuk benar-benar mentaati dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ini menjadi satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menerima batasan-batasan yang Allah berikan kepada kita semuanya dalam berbuat. Kita hamba Allah, kita tidak serta-merta kemudian diberikan satu kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Kita tetap sebagai hamba yang sholih, hamba yang taat, hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan dalam mengisi kehidupan kita, mengisi usia kita sesuai dengan apa yang sudah Allah tentukan. Dan Allah menetapkan batasan-batasannya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu batasan-batasan yang sudah Allah berikan, maka kemudian kita tidak boleh mendekati batasan-batasan itu agar kita terselamatkan dari melanggar batasan yang ada. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya. Sedemikian banyak rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disampaikan kepada kita semuanya melalui wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menutupnya dengan kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Kesemuanya itu dijelaskan kepada kita semuanya agar kita semuanya kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kehidupan ini, bahwa satu demi satu Allah memerintahkan, satu demi satu apa yang dilarang dijelaskan, sehingga kita kemudian benar-benar bisa memilah dan memilih mana yang memang boleh dan mana yang kemudian tidak boleh untuk kita lakukan dalam mengisi kehidupan kita ini. Yang akhir dari ayat ini adalah satu bentuk keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia. Manusia akan berproses menuju kepada sisi ketakwaannya. Dan ketakwaan inilah yang kemudian benar-benar akan menjadi puncak karakter tertinggi, karakter yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia dalam menjalani kehidupannya ini. Kehidupan dia tidak lepas bagaimana dia melaksanakan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan kewajibannya terhadap upaya untuk menegakkan ibadah-ibadah dalam kehidupannya, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupannya, sehingga dirinya benar-benar akan terlahir sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa mendapatkan naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena dirinya senantiasa berupaya untuk menumbuh kembangkan ketakwaan dalam dirinya menjadi bekal yang utama untuk menjalani kehidupannya. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita semuanya orang-orang yang terpilih sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang senantiasa berhati-hati untuk menjalani kehidupan ini,
hamba Allah yang benar-benar memahami batasan-batasan mana yang sudah Allah tentukan, sehingga menjadi pribadi yang tidak melampaui batas. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.